Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua hingga kita bisa hadir di majelis malam hari ini. Semoga menjadikan rasa tambah cintanya kita terhadap Allah dan Rasulnya dan mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu dan kita harapkan syafaatnya besok akhir. Allahumma amin. Bapak-bapak, mas-mas yang kami hormati, alhamdulillah kami kemarin di hari Kamis, sedikit cerita ini sebagai tambahan buat kita. Beliau guru kami yang berada di daerah Kampung Sewu. Saya minta nasihat Ustadz, saya tuh mengadakan majelis, kita berbondong-bondong kerjasama untuk bisa mendirikan majelis. Saya minta doanya, saya minta nasihatnya. Beliau merespon, majelis, kamu dirikan majelis atau kamu berdakwah itu nggak bisa langsung instan. Kamu harus siap apa yang dialami oleh Rasulullah. Apa itu? Ya niku Kanjeng Nabi ketika dakwah beliau selalu ditantang dengan fisik. Beliau selalu ditolak dengan fisik. Bahkan ketika di Taif beliau dilempari batu-batuan hingga kotoran sampai jidatnya pun berdarah. Maka nasihat beliau itu bertujuan untuk kami, untuk kita semua, dimanapun kita berada, ketika kita mengadakan suatu kegiatan yang positif keagamaan, dimana kita melakukan suatu ajakan yang luar biasa di sisi Allah, itu memang agak susah gampang. Maksudnya susah gampang itu pasti ada tantangannya. Maka di situ Allah menguji kamu siap enggak, kamu bisa bertahan enggak. Maka kita berharap, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah mensukseskan majelis kita semua ini. Allah Subhanahu wa taala meridhai majelis kita ini semua hingga bisa membawa kita semua di surganya Allah bersama-sama. Khususan ketika panjenengan besok di akhirat sudah masuk surga terlebih dahulu, lalu belum melihat saya minta tolong untuk mintakan izin sama Allah untuk masuk surga. Maka tugas kita adalah saling membantu untuk mengajak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi saya lebih buruk atau bisa jadi saya lebih belakang masuk surganya daripada panjenengan. Itu yang sedikit nasihat dari guru-guru kami. Maka semoga apa yang diridhoi oleh, semoga apa yang dipesankan oleh guru-guru kami ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khusyuh bil fadilah. Ya Rabbi sholli ala Ya Rabbi warda' 'ani sahabah, ya Rabbi warda' 'ani sulalah. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi warda' 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi Ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi
نذنب يا رب لا تقطع رجانا يا ربي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي تغشنا بنوري يا ربي حفظنا وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي هدنا بالسعادة يا ربي على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لم يا ربي وافلح كل مصلح يا ربي واكفي كل معذي يا ربي نخدم بالمصطفى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الله يا ربي صل عليه وسلم لم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء
السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام يا رسول عليك الله قال أتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم زحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم زحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا رسول الله حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا يا نبي دعائك كاسيكو يا رسول الله وهرب شفاعتمو يا حبيب الله دعائك كاسيكو يا رسول الله وهرب شفاعتمو يا حبيب الله اشفع لنا اشفع لنا يا رسول الله اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا رسول الله نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قيل وآدم قال آدم به أنله على المراتب. قيل ونوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. قيل وإبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عبد الأصنام والكواكب. قيل وموسى قال موسى أخو ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب. قيل وعيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وزوجته برجال المحبة والافتخار ونزلت على رأسه الصائب. قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويقفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن همة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله الله. على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي ناتنا وكشف جميع أذية واصرف المكائد العدا والطف بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي النفس الكبرى من العاشين والأطباء وكل بلية ووباء بأهل البر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب
وقد نال جميع المآرب فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب حاد حديث باسم الحبائب فهز السكر طاف الرقائب صلاة لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجاة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك بك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبي putra Abdullah Nabi Allah Nabi kekasih Allah Nabiullah Muhammad manusia yang ku cinta manusia yang ku puja Nabiullah Muhammad maulaya sholli وسلم دائما Amin. أبدا على حبيبك خير khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa Sidana waghfir lana ma madha Karami ya arhamar rahimin Amin ya Allah Ya arhamar rahimin farij alal muslimin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Fahtazal arshu daraba wastiba usyara Wazdadal kursi habala wa waqara Wa amsalat samawati wa anwara Wa tajadil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la tazalu mu'taran wa an min fahri wa fadli ila nihayati tamami hamli wa lam istadda biha ta'liq bi rabbil khaliq wa da'al habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina fahtafat minhu مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب سلام عليك salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa wali anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasulullah ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban عيسى حمدا مرحبا بسرع الله إليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا الله وصلاة الله لا غشى عدد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير
يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الحمدلله رب العالمين. Baik, untuk selanjutnya adalah pembahasan kajian fikih Safinah dan Najah yang akan disampaikan beliau Ustaz Marsin Hussein. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Wa qala al muallifu rahimakumullah faslun arkanul imanu sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ingkang kula hormati para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para nyai, ibu nyai, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, pembahasan kita tentang kitab Safinatun Najah sebagai fondasi kita untuk menguatkan dinul Islam kita, menguatkan
kekuatan hati kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dengan iman dan Islam yang kuat, insya Allah kita semuanya akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat nanti, dan di akhir hayat kita nanti insya Allah tergolong orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah kita, sebagai suri tauladan kita, sebagai contoh terbaik kita, sebagai panutan terbaik kita. Mudah-mudahan dengan kita membaca dan banyak-banyak bersolawat, insya Allah pada hari kiamat nanti kita akan diberikan mahkota agung yang langsung diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa syafaatul uzma atau syafaat yang besar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, kita sudah memasuki rukun iman yang kedua. Rukun iman yang pertama sudah, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun iman yang kedua, iman kepada para malaikat. Nah, kita bahas sedikit kita mengulang kembali atau mereview kembali iman kepada para malaikat, yaitu artinya bahwa kita meyakini Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk selain jin dan manusia, ada yang namanya malaikat yang diciptakan dari nur latif, cahaya yang halus lembut, yang tidak menyilaukan, pokoknya lembut ya, tidak membuat orang jadi melihatnya itu tidak silau ya, tetapi cahaya yang sangat lembut, halus. Nah, para malaikat ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemarin kita sudah sebutkan, yang pertama malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu ya, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Dan kemudian ada malaikat Mikail yang tugasnya sebagai pembagi rezeki kepada makhluk hidup yang ada di bumi dan isinya, semesta alam atau semesta raya atau alam semesta. Nah, kemudian ada malaikat Israel. Israel ini malaikat pencabut nyawa ya, yang bisa datang sewaktu-waktu pada siapapun ya, termasuk kita semuanya sebagai makhluk yang bernyawa ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita yang bernyawa, semua makhluk yang hidup di dalam semesta raya ini, kalau sudah datang ajalnya, maka tidak ada suatu alasan ya, tidak ada suatu penghalang bagi malaikat Israel untuk mencabutnya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu sebagai tugas daripada malaikat Israel. Kemudian yang keempat ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini tugasnya di akhir kehidupan manusia ya, ketika datangnya hari kiamat, maka malaikat Israfil itu akan ditugaskan meniup sangkakala atau kalau bahasa trompet, bahasa yang lainnya loh. Ada nggak? Mungkin ada ya, bahasa trompet, bahasa Jawa halus. Ya ada ya. Trompet yang semuanya kalau sudah ditiup oleh malaikat Israfil, maka semua makhluk yang ada di dunia ini akan berpindah
ke alam berikutnya, yaitu alam akhirat yang akan mengumpulkan manusia yang terkumpul nanti di padang mahsyar ya. Jadi yang malaikat Israfil tugasnya sebagai peniup sangkakala atau trompet. Kemudian ada malaikat Munkar dan Nakir. Nah, malaikat Munkar dan Nakir ini tugasnya itu ada yang bertanya, ada yang memukul. Malaikat Munkar bertanya, kemudian malaikat Nakir yang memukul. Nah, siapa yang ditanya? Nah, semuanya bagi orang yang beriman itu akan ditanya. Semuanya akan ditanya, siapa Tuhanmu, kemudian siapa nabimu, siapa saudaramu, siapa apa kitabmu, siapa saudaramu, dan seterusnya ya. Semuanya akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Bagi kita yang beriman ya, orang yang Islam, insya Allah akan ditanya seperti itu. Nah, kita yakin seperti itu, oke? Nah, oleh karena itu keyakinan kita kepada ciptaan Allah ini harus semakin kita kuatkan, harus kita mantapkan, ya, harus kita mantapkan dalam hati bahwa setelah kehidupan kita di dunia ini ada malaikat yang ditugaskan di dalam kubur untuk bertanya kepada kita semua. Kalau baik amal kita, insya Allah akan bisa menjawab dengan baik, dan kalau amal kita tidak baik maka kita pun akan mendapatkan apa yang kita lakukan ya. Oleh karena itu kita berusaha sebaik mungkin untuk menjadi orang-orang yang baik ya, orang yang baik. Nah, di samping itu juga ada makhluk Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal ya, mencatat amal ya. Ya, amal kita kan ada yang baik, ada yang tidak baik juga ya. Ini keimanan kita itu kadang-kadang bisa bertambah ya. Bertambahnya bagaimana? Bertambahnya itu bisa kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang baik. Di suatu saat ya, di posisi tertentu kita bisa juga terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, ini akan dicatat oleh dua malaikat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Nah, kemudian yang 9 dan yang ke-10 adalah malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Nah, di dalam Al-Qur'an itu juga disebutkan ada katanya ini kalla la illam yantahi lanasba'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyan sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu disebutkan ada namanya malaikat Zabaniyah. Jadi tafsirnya itu dijelaskan bahwa ada malaikat ya, malaikat Zabaniyah ini siapa? Nah, ini ada penjelasan sendiri ya. Kalau kemarin kan kita sampaikan ini ada yang malaikat Malik. Nah, malaikat Malik ini siapa? Nah, inilah yang disebutkan dengan malaikat Zabaniyah. Bentuknya wajahnya ya Allah sangat wajahnya serem, kemudian pokoknya serba serem. Nah, ya, mudah-mudahan kita terhindar dari ini ya. Itu ada malaikat yang sangat-sangat bengis ya, sangat-sangat bengis dan kejam ya. Itu malaikat Zabaniyah. Kemudian yang terakhir adalah malaikat Ridwan ya. Tentu kita semuanya berharap siapapun baik orang yang imannya kuat maupun yang tidak kuat itu berharap ya menjadi orang-orang yang ahli surga. Tetapi itu perlu proses. Prosesnya bagaimana? Kalau kita menjadi orang yang ahli surga,
ingin bertemu dengan malaikat ridwan, maka yang kita lakukan adalah banyak-banyak melakukan apa yang dilakukan oleh ahli surga. Nah, ahli surga itu apa kerjaannya, apa perbuatannya, apa amalnya, apa ciri-cirinya bagaimana. Nah, salah satunya adalah sering-sering menuntut ilmu, sering-sering datang ke pengajian, sering-sering membaca Al-Quran, pokoknya sering-sering mendengarkan hal yang baik ya, tausiah, kultum, ceramah, pengajian dan lain sebagainya yang tujuannya adalah baik, maka hendaknya kita datangi. Karena apa? Raudhatum mir riyadil jannah, tempat majlis yang ada disebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah taman, salah satu taman dari taman-taman surga. Kita pengingin seperti itu, insya Allah. Kalau kita niatkan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tergolong orang-orang yang ahli dari surga ya, orang yang akan dimasukkan dalam surga. Dan di akhir hayatnya sebagai orang yang termasuk dari ciri-ciri orang ahli surga adalah di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena apa? Kunci daripada surga itu adalah la ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini yang kita harapkan ya. Nih, kalau dulu di masjid-masjid atau di langgar-langgar atau di musola-musola zaman dulu ya, zaman generasi X ya, generasi X yang lahiran 70-an ya. Generasi X itu yang kelahiran 70-an. Nah, kalau sebelum X itu apa ya? Sebelum X apa? Sebelum X. Oh, PG, RST, W ya. Apa ini? Istilahnya banyak deh dalam generasi-generasi ya. Pokoknya dari generasi ke generasi, kalau tahun 70-an itu ya, ketika di masjid itu sebelum iqamah itu ada puji-pujian ya. Nah, tujuannya apa? Mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin itu untuk segera datang ke masjid. Untuk apa? Melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Orang-orang yang untuk melaksanakan sholat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari merebut, ayo kita sholat, mari laksanakan sholat, mari merebut kemenangan, meraih kemenangan, meraih keuntungan, meraih kebahagiaan ya. Kalau dulu sering kita dengar, tapi sekarang Masya Allah yang langka ya. Kecuali yang masih di pelosok-pelosok itu masih banyak ya. Kalau daerah saya itu sudah ini, di daerah pinggiran dekat saya itu yang ada itu dekat ini di masjid namanya Wonorejo ya. Ini Wonorejo ya. Ini daerah Wonorejo, dan sana namanya daerah Wonorejo itu masjidnya sholat subuh azan itu ya ini puji-pujian, terus habis di sepas waktu zuhur ya puji-pujian, asar juga gitu, maghrib apalagi, habis dari sebelum maghrib, kemudian nanti habis maghrib itu ada ngajinya apa? Baca surah Yasin, kemudian ngaji dari awal ya, dari surah Al-Fatihah sampai selama 1 bulan putaran itu mesti khatam ya, ya. Nah, itu sangat saya itu
tersentuh dalam hati, ya Allah, saya ingin punya tetangga yang yang sering baca Al-Quran, ingin warga saya, jamaah saya itu bisa membaca Al-Quran istiqomah seperti itu. Termasuk juga saya, ya Allah, jadikan saya istiqomah dalam menjaga dan membaca Al-Quran. Itu yang sangat saya inginkan. Mudah-mudahan bisa terwujud dari hal yang dari niat yang baik. Insya Allah nanti akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, itu sedikit review kembali tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang rukun iman yang ketiga, yaitu kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, para jamaah yang kami hormati, bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun sebelum Al-Quran itu banyak sekali. Ada dijelaskan di sana sampai 140. Dijelaskan di sana, dijelaskan dalam beberapa hadis. Ada beberapa hadis yang khususnya yang diuraikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu sudah jelas, sudah jelas suratnya berapa, ayatnya berapa, turunnya di mana, itu sudah jelas. Nah, kemudian di dalam di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab ini kepada para nabi dan rasul, itu disesuaikan dengan keadaan umatnya. Mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, sampai kepada Nabi Muhammad SAW, itu disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan umat di waktu itu, ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kitab-kitab yang perlu dan wajib kita imani itu ada 4. Ada 4. Di antaranya adalah yang pertama itu Taurat dulu, Zabur dulu. Kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi siapa? Yang suaranya paling indah, ya, Nabi Dawud alaihissalam, ya. Suaranya sangat merdu, sangat indah sekali, ya. Wa ataina Dawud zabura. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kitab kepada Nabi Daud yang namanya kitab Zabur. Nah, di dalam kitab Zabur ini tidak ada perintah tentang perintah syariat. Tetapi yang ada adalah tentang bagaimana pujian-pujian atau sanjungan-sanjungan yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perintah, ya, tidak ada syariatnya, tidak diturunkan dalam bentuk syariat, tetapi diturunkan dalam bentuk pujian. Puji-pujiannya apa? Nah, puji-pujian adalah berisi tentang bagaimana mengagungkan Allah, bagaimana berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanjungan-sanjungan yang hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian setelah itu ada Nabi Isa, ya, Nabi Isa itu menerima kitab, namanya kitab Injil asli, ya, bukan yang palsu, ya. Kalau yang sekarang itu, ya, wallahu alam, ya. Ya, ada kitab ada kitab pembaruan, ya,
Injil perjanjian baru dan perjanjian lama ya. Ini ada seperti itu ya. Tetapi yang asli itu wallahu a'lam. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian selain dan yang terakhir itu adalah apa? Kitab Al-Qur'an. Nah, ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di samping itu kita juga ya wajib percaya bahwa selain kitab-kitab yang tadi yang kita sebutkan, itu ada kitab yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu sebagai suhuf ya. Suhuf itu artinya jamak dari sahifah. Sahifah itu adalah lembaran ya. Lembaran-lembaran yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, siapa saja yang menerima suhuf ini ya. Di antaranya yang sering kita baca, yang sering kita hafal, mungkin sudah Bapak Ibu hafal semuanya, yaitu terdapat di dalam surah Al-A'la ayat terakhir ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, ini tentang suhuf ya. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan di sana bahwa diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa an Abi Dzarrin, ini dari Abu Dzar ya, salah satu sahabat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala berkata ya, qultu ya Rasulullah kam kitaban anzalallah. Nah, Abu Dzar itu bertanya kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kam kitaban, berapakah kitab anzalallah yang diturunkan? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa mi'ata wa arba'atun. Mi'atu wa arba'at. Mi'atu wa arba'at. Wa arba'atu kibaban. Tutupin ya. Mi'atun wa arba'atu kutubin. 104 ya. Jadi 104 kitab ya, yang dijelaskan. Kemudian yang lainnya itu menyebutkan 140 ya. Nah, anzalallahu ala sis khamsina suhban ya. Nah, diturunkan kepada Nabi Sis. Nah, Nabi Sis itu berapa suhb? 50 suhb. Wala akhnu'i 30 suhban ya. Dan akhnu ya 30 suhban, itu sejumlah 30 suhuf atau 30 lembar. Kemudian wa'ala Ibrahim asyara suhufin. Nabi Ibrahim menerima 10 lembar atau suhuf. Kemudian wa'ala Musa qabla Taurati asyara suhufin. Nabi Musa sebelum menerima Taurat sebelum diturunkan Taurat itu menerima sejumlah 10 suhuf atau 10 lembar. Wa anzala Taurata waz Zabura wal Injila wal Furqan. Nah, kemudian setelah itu barulah diturunkan yang namanya Taurat, Zabur, Injil dan Al-Furqan atau Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, akhnu itu siapa? Ada yang tahu? Ini nama lain ya, nama lain dari Nabi Idris alaihissalam ya. Akhnu menerima salatina suhban. Jadi Nabi Idris itu menerima 30 lembar. 30 lembar itu berapa ayat ya, wallahu alam ya. Jadi jumlah ayatnya berapa wallahu alam ya.
Ya, jadi yang diterima oleh Nabi Idris alaihissalam adalah sebanyak 30 suhuf atau 30 lembar. Nah, kenapa disebut Nabi Idris? Nah, Nabi Idris ini adalah orang yang pertama rajin belajar, ya. Rajin nulis, ya, rajin belajar. Orang yang pertama kali, Nabi yang pertama kali menulis, belajar, rajin belajar itulah Nabi Idris alaihissalam. Okay. Kemudian nabi-nabi yang lainnya yaitu seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semuanya masing-masing menerima 10 suhuf atau 10 lembar dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa suhuf yang diturunkan kepada mereka sebelum di Al-Qur'anul Karim. Nah, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan dengan kita banyak belajar tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu ada, insya Allah itu akan memantapkan hati kita, menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keyakinan itu akan meluruskan hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan semua kitab-kitab itu, khususnya kitab Al-Qur'an itu berfungsi sebagai hudan, yaitu apa? Petunjuk, hudan lil muttaqin. Kemudian syifaul lima bis sudur, yaitu apa? Syifaul lima bis sudur, obat untuk hati, obat hati yang terbaik itu apa? Al-Qur'an. Kemudian wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un, sebagai obat warahmah, sebagai bentuk kasih sayang. Kasih sayang siapa? Kasih sayang Allah kepada umatnya, supaya apa? Supaya tetap pada jalur yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering baca di dalam surah Al-Fatihah itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Siapa yang apa jalan yang lurus yang dimaksudkan di sini adalah yang dijelaskan di ayat selanjutnya itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, ya. Nikmat itu ya, nikmatnya apa? Nikmatnya tetap berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari jalur atau garis-garis ketentuan agama yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bagi kita sebagai orang Islam itu harus tetap berpegang teguh kepada kitab Al-Qur'anul Karim. Nah, harapan kita seperti itu, supaya apa? Supaya kita tergolong dari tadi, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kita baca dengan dengan seksama, kita baca dengan maknanya, insya Allah itu akan menghadirkan kenikmatan ketika sholat, ketika kita membacanya. Membaca apa? Membaca surah Al-Fatihah. Terlebih lagi kalau kita bisa baca bahasanya, memahami artinya, ya. Kita membaca Al-Quran, kemudian kita di dalam hati itu ada ini, kita artikan, ya. Tentunya mengartikannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini di Indonesia itu ketentuannya, cara mengartikannya itu ada di Kementerian Agama, ya.
sudah ada aturannya, ada penafsirannya apa, penjelasannya apa, maksudnya apa, itu sudah ada dan jelas ya, sudah ada jelas. Nah, kemudian penafsirannya bagaimana, ini tergantung dari imam yang kita buku atau kitab yang kita baca. Nah, tafsirnya banyak sekali ya. Tafsir Al-Quran itu banyak sekali. Termasuk di dalamnya adalah tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, kemudian siapa namanya, Ibnu Katsir, kemudian pokoknya banyak sekali nama-nama Ibnu ahli tafsir yang menafsirkan dari berbagai sudut pandang. Ada yang secara umum, ada yang secara per tema atau sesuai dengan apa namanya, hubungan antara ayat 1 dengan ayat surat-surat yang lainnya, itu dijelaskan dengan jelas menurut keyakinan dan tafsir daripada ahli tafsir. Nah, kita sebagai umat Islam hendaknya banyak belajar tentang ini semuanya supaya kita bisa memahami, kita bisa mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun bentuk pelajaran dalam kehidupan kita, termasuk di dalam kita belajar ilmu tafsir dan lain sebagainya, hendaknya kita gunakan sebaik-baiknya untuk menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kesombongan. Ya, naudzubillah, teman, naudzubillah. Nah, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, demikian pembahasan kita pada malam hari ini tentang rukun iman yang ketiga, yaitu tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Mudah-mudahan di akhir hayat kita bisa tetap berpegang teguh kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada kitab kita yaitu Al-Qur'anul Karim, sehingga kita tergolong orang-orang yang husnul khatimah dan di hari kiamat nanti kita akan dapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya akhiri, kalaupun benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada yang kurang, ada yang salah, semata-mata datangnya dari kami pribadi. Kalaupun ada yang salah, mohon dikoreksi. Terima kasih. Dan selanjutnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala yang kita hajatkan, segala yang kita niatkan, segala kebutuhan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan di akhir hayat kita tergolong orang-orang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atan wa yarjuna rahmatahu wa rafatan. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajatil qawim. Ij'alna min khiyari ummatin wasturna bi zaini hurmatin wasyurna ghadan fi zumratin واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأهنا بمتمسكين بسنته وطاعته ومتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معهم جنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة.
ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قرارسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان عنهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نزمع بعدها أبدا واشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولشيخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin ya rabbal alamin wal afikum wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah berjalan pembahasan tentang kitab Shafinatul Najah pasal arkanul iman, rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman ini istimewa, segala sesuatu yang tersembunyi nggak terlihat mata itu istimewa. Bahkan hanya di tubuh manusia, di anggota tubuh manusia yang tidak terlihat itu pasti istimewa. Salah satunya yaitu hati. Hati manusia tidak terlihat, tapi di situ paling utama. Yaitu istimewanya luar biasa. Begitu juga rukun iman, kita tidak lihat Allah, kita tidak lihat, belum pernah melihat Nabi, belum pernah melihat malaikat, tapi kita bisa beriman kepada Allah, malaikat, Rasulnya, kitab-kitabnya, maupun iman tentang qadar.
Itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan keimanan itu di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, serta kepada hari kiamat dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum penutup, izin menginformasikan, kami mohon doa dan restunya untuk di bulan Agustus insya Allah majelis mengadakan donor darah dan cek kesehatan gratis. Untuk tanggalnya insya Allah nanti di pekan keempat di hari Ahad, pekan keempat pagi hari ini, pekan keempat pagi hari mulai jam 8, insya Allah mulai jam 8. Nanti bisa diinformasikan ke tetangga, sahabat, keluarga maupun kerabat yang mau donor darah atau cek kesehatan, nanti bisa merapat, bisa hadir di majelis. Dan untuk mulai bulan Agustus, izin Ustaz selaku penasihat, kemarin kami mendapat dari awal kita mulai majelis sampai hari kemarin, alhamdulillah saran dan saran masuk kepada kita semua dan kita kaji semua. Di antara salah satunya mengenai jadwal kegiatan, nanti insya Allah kita kaji, yaitu mungkin sebulan diadakan 2 kali, biar kita karena kita juga menghormati warga kita yang ada yang Mosoro, maka kita menghormati, yaitu kita kajiannya di pekan kedua dan keempat, serta untuk maulid tidak di setiap pekannya, yaitu maulid di pekan keempat dan pekan kedua kita kitab Safinatun Najah serta dengan hidayah kitab Ta'alim Muta'alim. Itu nanti kita di pekan kedua nanti full pembahasan kitab, yang keempat maulid serta kitab Safinatun Najah. Dan untuk maulid di bulan September insya Allah nanti di tanggal 7 kita mengadakan pengajian maulid Nabi SAW. Nanti insya Allah kita mengundang beliau Al-Habib Abdurrahman Mulahela, Habib Abdul Halkaf, serta Habib Ali, insya Allah Ali Asghar. Insya Allah maulid tanggal 10 September kita adakan, dan kita mengundang 3 zuriyah Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini informasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya